Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kawan dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya, Eko Setiawan, dan kita masuk di dalam sebuah program yang mana program ini bertujuan untuk memberikan inspirasi dari sharing session bersama dengan para leader. Kita ketemu dalam program Meet the Leaders Citygate FM. Nah, saat ini saya berada di sebuah hotel bintang 5 yang ada di kota Malang. Hotel yang memiliki 264 kamar dengan banyak fasilitas ya, termasuk 12 meeting room, satu grand ballroom dengan kapasitas 2.500 orang, dan juga dihuni oleh 300 lebih SDM, ya, 300 lebih pegawai yang ada di sini. Nah, hari ini saya akan ajak Anda ketemu dengan leadersnya, ya. Siapa dia? Kita langsung saja ketemu dengan Dr. Sugito Adi Estepar MMpar. Apa kabar Pak Gito? Alhamdulillah, baik. Mas Eko, gimana Mas Eko? Alhamdulillah, luar biasa. Kita udah lama nggak ketemu ya Pak ya? Iya, benar. Dan hari ini kebetulan Pak Gito baru saja mendapatkan gelar doktor. Selamat ya Pak ya? Terima kasih. Boleh tahu nggak Pak, di-spill sedikit disertasinya tentang apa nih? Ya, memang sengaja karena saya kuliah di Surabaya dan sebelumnya saya di Surabaya 8 tahun sebelum di Malang. Jadi saya ambil topiknya mengenai dinamika investor di Surabaya. Kenapa memilih bisnis hotel dan di Surabaya pastinya. Memang ada 4 informan utama dan 4 informan tambahan yang menjadi sumber informannya yang ada dalam penelitian saya. Menarik karena apa? Karena ada sesuatu hal yang bisa dikulik gitu ya, dikupas. Kenapa ya kok mereka masih memilih bisnis hotel di Surabaya, hotel berbintang, terutamanya ya di sana kondisi di Surabaya memang sudah kompetitif, banyak hotel gitu ya. Kenapa masih memilih? Itulah kenapa saya akhirnya memilih topik itu. Kesimpulan dari hasil disertasinya? Ya, memang secara umum ya, memang dari informan-informan kami memang rata-rata bisnis hotel ini adalah suatu hal yang memang untuk investasi jangka panjang yang memang tidak melulu harus menghasilkan profit setiap saat. BIP pun udah happy karena beliau punya juga bisnis-bisnis yang lain yang menjadi hotel ini juga menjadi seperti rumah kedua, menjadi keberadaan beliau, kebanggaan, dan juga ada suatu hal yang menjadi kalau bisa dibilang itu mewujudkan warisan-warisan yang terdahulu yang bisa diwujudkan dalam bentuk itu tadi, menu, mungkin ada juga yang interior dan lain sebagainya, hingga ide-ide beliau untuk mengaktualisasikan diri beliau itu juga tersampaikan juga. Jadi kepuasan batin juga ya. Iya. Nah, di luar itu juga ada bahwa bisnis hotel ini juga memberikan dampak untuk bisnis-bisnis beliau yang lain. Multiplier effect. Ya, betul. Ya, baik itu yang beliau sendiri punya maupun juga sebenarnya untuk masyarakat lain ya. Bisa dibilang CSR, juga bisa dibilang juga pemberdayaan ekonomi juga ikut juga di sana. Ya. Jadi pemberdayaan berbagai sektor ada di sana gitu ya. Nah, dari hasil disertasi itu kesimpulan atau advice-nya apa kira-kira? Ya, memang untuk yang kaitan advice. Ya, advice memang secara baik pelaku atau pemilik. Ya, kalau sebagai akademisi ya. Jadi memang ada akademisi dan ada praktisi ya. Kalau akademisi pastinya juga memberikan masukan ya, masukan mengenai perkembangan mungkin teori mengenai bisnis hotel, bisa juga, terus juga mengenai pembelajaran mengenai perhotelan seperti apa saat ini, tren saat ini, juga memberikan masukan untuk tim-tim yang ada di akademisi, mungkin juga mahasiswa ya yang di perhotelan juga bisa tahu saat ini seperti ini gitu ya. Mungkin ini karena secara ilmiah kami kaji ya. Biasanya mungkin katanya bisa jadi ya. Beda dengan yang dulu sekarang sudah banyak yang berbeda. Terus bagi investor juga bisa memberikan masukan untuk investor bahwa bisnis hotel terutama yang ada di Surabaya itu trennya sekarang seperti ini. Mungkin untuk bisa menjadi pertimbangan untuk ke depan bagaimana yang di Surabaya mungkin akan membuat hotel yang seperti apa misalnya. Dengan market yang seperti apa, jadi pastinya nggak sama semua gitu. Lebih segmentasi yang ingin disasar. Ya, jadi bisa lebih kompetitif mungkin ya dengan kondisi yang seperti itu. Ya. Pemirsa dan juga pendengar City Guide, sekarang ini saya berada dengan Pak Gito di ketinggian 60 meter dari bawah.
Jadi kita ada di Sky Lounge dari Grand Mercure Malang Miramar. Nah, Pak Gito ini selain General Manager di Grand Mercure Malang Miramar, juga sebagai General Manager juga di Mercure Hotel Surabaya Grand Miramar. Jadi beliau ini adalah Cluster General Manager di 2 hotel, di 2 kota yang berbeda, Malang dan Surabaya. Yang kalau kita total, ada kurang lebih 500-an SDM yang di bawah kendak dari Pak Gito. Luar biasa. Pak, Anda ini kan Malang, Surabaya harus kontrol 500 SDM. Bisa dijelaskan Pak latar belakang Anda yang kaitannya perjalanan karir sampai pada posisi sekarang memulainya? Iya, ini kecemplung atau kecelakaan atau memang sengaja pingin berkarir menjadi hotelier, jadi hotelier gitu? Ya, memang kalau saya sudah terjun di suatu tempat itu saya konsisten, berusaha ya, konsisten, tidak bercabang-cabang gitu ya. Cuman dengan adanya tugas baru di Surabaya sepertinya bercabang gitu ya. Tapi bagaimana saya membuat tidak bercabang ya. Di awal dulu saya bekerja sebagai telepon operator ya. Di awal karir saya juga dulu kuliah di perhotelan di Bali. Ya, saya memutuskan untuk ke dunia hotel ini. Dulu saya tahunya pariwisata, jadi belum tahu sampai seperti sekarang. Tapi saya pinginnya adalah karena waktu itu saya bisa cepat kerja, cepat mandiri gitu ya. Walaupun daerah saya ini banyak hotel di Batu, di Kabupaten Malang lah gitu ya dulu ya. Tapi saya belum pernah tahu hotel itu seperti apa, anehnya ya. Tapi dengan saya nyemplung sekolah di sana, dengan keluguan saya untuk menjadi pegawai hotel itu adalah untuk bisa bertemu banyak orang. Ya memang benar sih bertemu banyak orang. Tapi dengan begitu mengalir terus sehingga saya setelah lulus saya memilih ke yang paling jauh di Kepulauan Riau dengan tahapan-tahapan posisi sampai akhirnya saya kembali ke Jawa ini, bisa ke Surabaya 2 kali, kembali ke Sumatera lagi, terus juga ke Surabaya lagi, terus dapat juga pulang kampung ke Malang ini. Iya. Ini pulang kampung kan? Karena rumahnya dekat aja. Iya, ini juga challenging yang sangat menantang. Saya bisa istilahnya bagaimana membuka hotel sebesar ini di Kota Malang yang memang belum ada hotel sebesar ini dan ternyata bisa gitu ya. Ternyata bisa dan selalu rame. Nah, alhamdulillah berkat dukungan dari semua pihak, tim, semuanya lah, semua stakeholder sangat mendukung dan setelah itu dikasih tugas lagi harus merangkap ke Surabaya. Tadinya juga bercabang, tapi ternyata bisa diakali strateginya bagaimana akhirnya tidak bercabang, walaupun 2 tempat tapi nggak bercabang. Iya, luar biasa. Kalau sekarang tentu berbeda dengan awal pada saat masuk di dunia hotel ya, yang mana di awal jadi telepon operator ya. Betul. Sekarang sudah jadi leader gitu. Apa yang memotivasi Anda ingin menjadi seorang leader dan bahkan sekarang nggak cuma 1 hotel, di 2 hotel sekaligus di 2 kota yang berbeda? Ya, sebenarnya kalau keinginan dulu itu tidak ada sebenarnya. Berbeda mungkin dengan anak-anak sekarang ya. Dulu karena artinya mengalir aja Pak gitu ya? Iya. Nggak punya cita-cita pengen jadi dulu leader belum gitu, ada. Nggak ada ya? Dulu belum. Jadi dulu itu karena saya pendidikan saya adalah diploma 2, katanya diploma 2 itu jadi supervisor. Jadi saya juga tidak terpikir kok sudah dalam 1 tahun sudah jadi supervisor. Oh, terus cepat berarti ya? Lagi? Iya. Ya, saya tidak tahu, senior saya menunjuk saya untuk promosi waktu itu. Terus begitu ya? Setelah begitu berjalan terus karena saya juga kerjakan dengan sebaik mungkin. Saya mengerjakan apa yang dikasih ke saya. Tadi seperti di awal tadi, saya dikasih tugas, saya nyemplung aja. Jadi saya dikasih tugas itu nyemplung, saya kerjakan sebaik-baiknya bahkan semaksimal mungkin. Iya. Ya, bisa jadi senior saya melihat itu, berdasarkan apa yang saya kerjakan dan beliau mempercayakan saya ke posisi selanjutnya. Baru di sana pertama kali jadi general manager di mana itu? Di Pekanbaru di tahun 2010, berarti sekarang sudah 14 tahun. Oke. Ya. Jadi 14 tahun yang lalu saat pertama menjadi general manager. Betul. Gitu ya. Kalau Anda boleh jelaskan, bagaimana sih sebenarnya gaya kepemimpinan Anda terhadap tim Anda yang jumlahnya 500-an lebih orang itu? Iya.
kalau bisa dibilang gaya kepemimpinan tuh banyak ya. Ada yang bilang menurut teori itu ada yang 5 katanya, ada yang 10. Saya lihat terakhir ada yang 10 juga. Gimana itu? Di sosmed kan banyak gitu, ya, gitu ya. banyak di buku-buku baru sekarang itu ada dibilang 10, ada yang berapa. Tapi saya tidak mempermasalahkan karena memang banyak hal yang bisa dibedakan gitu ya. Contohnya misalnya dengan 10, pastinya adalah kepemimpinan yang awal yang selalu saya terapkan adalah adaptif. Adaptif apa Bisa itu? dijelaskan itu Ya, adaptif. adaptif. Dimanapun saya berada, saya harus adaptasi dulu. Adaptasi mengenali dulu, terus masalah, juga melayani gitu ya. Nah, jadi nggak datang-datang habis itu kayak jadi bos. Itu bos ya. Bukan leader. Jadi dulu awal saya jadi leader, awal itu ya yang saya lakukan itu adaptasi dengan tim yang ada, baru setelah itu melayani apa sih keperluan mereka gitu ya. Jadi bukan yang menyuruh-nyuruh dan sebagainya, masuk dengan integrasi gitu ya. Akhirnya di situ sebelum jadi GM tuh saya dikasih tugas ini, misalnya pertama di satu departemen, terus dikasih lagi departemen yang lain yang notabene itu adalah teman saya, kepala bagian, terus jadi istilahnya jadi bawahan saya. Saya pasti akan adaptasi dulu dengan orang-orang ini dan berikutnya adalah melayani mereka. Apa sih keperluannya, apa ininya, hingga saya bisa membantu mengatasi hal-hal yang mereka tidak kuasai atau belum dikerjakan dan lain sebagainya, hingga atasan saya juga happy. Kuncinya adalah adaptif dan melayani tadi. Iya. Gitu ya. Kalau di posisi Anda sekarang, kira-kira apa tantangannya menempati posisi seorang general manager atau cluster general manager di 2 hotel, yaitu Malang dan Surabaya, gitu? Ya. Jadi tantangannya. Tadinya kalau di Malang ini sudah dulu kalau waktu awal-awal di Malang ya, kan saya ini yang buka orang yang masih baru ya, dari 4 orang hingga jadi sekian orang. Ya memang saya adaptasi juga dengan tim-tim saya yang baru, tapi mereka harus bisa juga adaptasi dengan saya. Jadi proses untuk menyamakan level itu ya. Menyamakan visi. Tantangannya ya. Jadi menyamakan visi, menyamakan culture yang kita buat, ini yang menjadi tantangan. Jadi merubah mindset sebenarnya. Sampai saya buat juga modul, ada namanya modul how to change mindset, how change ini. Akhirnya mereka bisa mengikuti. Jadi memang awal. Jadi itu langkah yang dilakukan untuk mengatasi tantangan yang ada. Betul. Bikin jadi modul. Adaptif tadi, terus adaptif di keseharian, dan pastinya membuat modul untuk mereka dengan referensi buku ya yang menunjang itu saya buat. Termasuk begitu saya dikasih tugas untuk di Surabaya Februari kemarin juga tidak mudah, walaupun dulu saya pernah di sana ya 8 tahun. Saya tinggal 3 tahun. Jadi ngaruh ya? Tinggal 3 tahun balik lagi ke sana itu? Iya, berpengaruh pasti ya? ada yang berbeda. Refleksnya berbeda. Ya, 3 tahun itu dengan ada orang yang leader yang berbeda di sana, terus juga mungkin ada yang baru, jadi kebiasaannya berbeda. Jadi saya harus menyamakan lagi, beradaptasi lagi antara saya dengan mereka dan mereka dengan saya perlu waktu. Tapi saat ini juga sudah lebih jalan untuk bisa bahkan sampai meeting bersama itu kami bareng. Sekarang saya barengkan Malang dan Surabaya ini untuk biar mereka sama-sama bisa integrate hingga bisa menyamakan levelnya. Betul. Kalau sendiri-sendiri kan nggak tahu ya. Jadi tahu begini. Saling melengkapi lah ya. Sama-sama walaupun dengan sistem hybrid gitu ya. Gampang lah sekarang kalau kita bicara teknologi, mau tempatnya dimanapun nggak jadi soal. Nah, kaitannya dengan nilai-nilai, apa nilai-nilai kepemimpinan yang Anda pegang selama ini Pak Gito? Kalau dibilang nilai-nilai pastinya kejujuran ya. Nilai-nilai kejujuran dalam melakukan apa yang kita lakukan. Terus juga nilai-nilai keikhlasan lah. Itu penting. Ya, saya sudah sekian tahun saya harus belajar ikhlas ya. Ikhlas apa yang saya kerjakan, ikhlas apa yang mungkin pernah saya lakukan, baik itu benar atau salah, atau mungkin ada hal-hal tantangan ya, misalnya cobaan gitulah ya. Itu bagaimana dengan ikhlas itu bisa ringan gitu ya, jalan sana jalan sini, terus juga dengan kejujuran tadi itu apalagi bermanfaat dengan orang banyak. Itu yang nah harapannya konten ini kan bisa bermanfaat ya. Betul. Mungkin bisa ini ya, bisa untuk apa istilahnya ya, inspiring. Jadi jujur, ikhlas. Ikhlas ya. Jujur dan juga ikhlas itu yang dipegang. Nah, sejauh ini nilai itu seberapa pengaruh terhadap proses pengambilan keputusan? Karena
seorang leader itu kan juga mengambil keputusan. Jadi nilai-nilai kepemimpinan itu apakah pengaruh signifikan dalam proses pengambilan keputusan Anda? Ya, kalau menurut saya pengaruh ya. Memang di luar dua itu ada mungkin nilai-nilai kerja keras ya. Kerja keras pastilah. Ya. Tapi dengan kejujuran, dengan keikhlasan, itu juga bagaimana kita membuat keputusan ini yang memang lebih logis, lebih rasional, dan juga pastinya lebih manusiawi gitu ya. Jujur kalau misalnya bagaimana level-level pekerjaan itu berbeda-beda. Bagaimana mereka mengalami yang paling bawah bagaimana, yang tengah, yang atas bagaimana. Karena saya juga pernah mengalami bagaimana level-level mereka ini juga kita hargai ya, kita appreciate bagaimana yang mereka harus dapatkan. Jadi mereka juga akan nanti lebih enak bicara terbuka juga ya sama kita. Akhirnya kita membuat kebijakan ini banyak kadang saya melihat dari level bawah malah. Karena ada masukan dari level bawah ini kadang lebih tajam dibanding dengan yang atas. Komunikasi yang Pak Gito terapkan itu tidak hanya top down tapi bottom up juga gitu ya. Betul. Yang dilakukan itu. Luar biasa, menarik gitu ya. Nah Pak, tadi kan disebutkan membangun khususnya Grand Mercure. Ini kan dari awal, dari berapa orang terus jadi sekian ratus orang gitu. Bagaimana strategi Anda untuk membangun tim yang solid dan juga efektif, Pak? Ya, memang awalnya ya dari pengalaman saya udah jadi GM waktu itu berarti 11 tahun. 10 tahun lah ya, 10 tahun bagaimana saya berada di suatu tempat hingga saya bisa membuat tim itu bisa ngikuti visi hotel lah ya, visi misi hotel. Bagaimana saya juga mengarahkan ke mereka. Akhirnya dengan pengalaman yang kesini buka hotel apalagi besar seperti ini ya di Malang, dan hotel ini hotel premium yang harus membuat pelayanan yang super gitu ya. Nah ini memang perlu khusus ya, khusus dalam arti kita harus telaten pastinya ya. Telaten dan menciptakan brand ini seperti apa, penguasaan brand ini, Grand Mercure ini berada di sini harus seperti apa. Terus juga akhirnya kita membuat culture, yang culture-nya memang sangat sesuai kalau brand ini memang mengangkat kearifan lokal. Ya, dimanapun Grand Mercure berada, mengangkat kearifan lokal. Hingga kita juga meng-hire orang-orang di Malang ini lebih dari 40%. Ya, tenaga kerja yang ada di sini. Terus juga bagaimana yang ada di sini juga mengangkat area sini. Hingga dengan culture atau kebudayaan yang kita setting dari awal dengan tidak meninggalkan budaya lokal, ini tercipta. Mulai dari awal itu waktu lalu kita membuat visi misi, visi misi dengan beberapa orang waktu itu, membuat Mars lagu. Jadi waktu masih project kita nyanyi, baca visi misi, terus nyanyi Grand Mercure Malang Mirama Mars, ya kayak ibaratnya nasionalisme gitu ya. Itu membangun spirit supaya termotivasi, semangatnya muncul ya. Terus guidance yang lain. Akhirnya kita menumbuhkan ini, dan saya sendiri sebagai istilahnya dari awal pionir, tim pionir dan juga yang lain, kita bagaimana caranya menjaga budaya-budaya ini. Kita tidak akan keluar jauh dari situ hingga akhirnya etos kerja itu terbentuk. Etos kerja, orang kerja di sini happy. Pasti kebutuhan dasar terpenuhi ya. Kalau udah kebutuhan dasar terpenuhi, ya pastinya akan lebih mudah untuk next step. Next stepnya adalah misalnya yang dulu baru kerja lah istilahnya. Ya, sampai mereka gajian pertama tuh terharu gitu ya. Atau mungkin yang sebelumnya waktu itu sempat jobless. Ya, dengan di sini mereka bisa membuat suatu karya ini, karya itu, kemudian akhirnya bondingnya jadi kuat. Dengan bonding kuat, akhirnya kita bisa membuat keperluan ini mereka bisa ngikut semuanya tanpa harus dipaksa. Jadi itu termasuk juga strategi bagaimana karyawan merasa terlibat dan termotivasi ya. Betul. Jadi memanusiakan mereka, mengangkat bagaimana derajat mereka dan keluarganya juga ikut naik dengan bekerja di sini. Bekerja di sebuah jasa pelayanan hospitality seperti ini kan juga harus ada inovasi-inovasi ya. Betul. Nah, bagaimana Bapak memastikan karyawan ini selalu kreatif ya, selalu punya inovasi-inovasi
tentu pada karyawan dan juga pada organisasi. Ya, memang inovasi ini tidak lepas dari apa yang kami lakukan dari awal. Dari tahap ke tahap itu ada aja yang baru gitu ya. Jadi kalau kita upload di sosial media selalu banyak yang respon. Kok ada lagi yang baru ya? Kok ada lagi yang baru ya? Kayak gitu. Nanti ada momen ini kita dokumentasi. Memang peran dari marketing juga sangat bagus karena dia yang wrapping ya, yang membungkus hingga tampilannya bagus. Tapi ide itu kalau tidak direfleksikan dengan bentuk marketing yang bagus juga tidak akan bisa bagus, tapi wrappingnya kurang bagus. Jadi juga nggak menimbulkan ketertarikan orang, oh iya kok bagus ya sekarang. Tidak menimbulkan attention getter. Betul, ya di sana. Jadi ini juga sangat penting. Jadi dari tahun ke tahun yang kita tanamkan selalu inovasi ini harus jalan. Saya memberikan referensi dan tim juga bergerak. Jadi nggak hanya saya saja, tapi semua tim di semua area itu mengeluarkan idenya. Oke, bagus, penghargaan atas idenya dan juga penghargaan atas apa yang mereka hasilkan. Kita kasih keleluasaan, tapi tetap dengan juga monitoring, jangan sampai keluar dari koridor ini misalnya gitu ya. Jadi ada patronnya lah ya. Terus ada tambahan lagi, tambahan yang ini biar lebih bagus. Dan semua bisa ikut serta dalam itu. Itu yang saya di Malang ini bisa bersyukur karena tim-tim bisa ngikuti dan bahkan mereka aktif untuk mewujudkan. Jadi malah nggak kalah loh ya sama Jakarta. Iya gitu. Malah justru tadi kita diskusi sebentar, malah justru mencuat yang di Malang ya. Iya, mencuat di mana-mana itu viral. Oke. Kawan pendengar City Guide atau juga pemirsa Meet the Leaders kali ini, posisi saya ini ada di ketinggian 60 meter ya dari bawah. Jadi kalau kita masuk di sini, di Skylounge-nya Grand Mercure Malang Mirama ini, kita bisa melihat city view yang sangat luar biasa. Karena ini adalah titik tertinggi, ya Skylounge tertinggi yang ada di Malang Raya. Jadi Anda boleh nyoba, termasuk boleh duduk di tempat yang kita lagi duduki sama Pak JM. Pak, ini kan semakin banyak, tentu semakin kemajuan teknologi banyak perubahan ya, termasuk juga karakteristik dari SDM. Pendekatan apa yang Pak Gito lakukan untuk paling tidak menciptakan teman-teman SDM ini mereka adaptif dengan perubahan di lingkungan kerja? Ya, apa yang dilakukan? Memang kembali lagi adalah kita bisa ngikuti tren ya. Biasanya saya pancing gitu ya. Saya pancing. Jadi dipancing dulu. Iya, biasanya gini. Atau mereka kadang ada yang menyampaikan, ya. Tapi kalau nggak biasa saya pancing. Apa yang di sekitaran Malang Raya ini apa yang baru? Misalnya gitu, saya tanya gitu. Apa yang baru misalnya? Atau di Surabaya Jakarta sekarang apa yang tren yang baru? Nah, mereka terpancing biasanya akhirnya dengan adanya suatu hal-hal yang baru ini mereka berusaha mencari, ada ini, ada itu. Nah, itu untuk istilahnya apa ya? Untuk memancing lah istilah bahasa gampangnya ya, memancing. Hingga mereka juga tidak copy paste stimulus gitu ya, mereka untuk merangsang lah ya. Ya, tapi justru kadang membuat ide-ide baru. Hingga misalnya ada pemantiknya satu nih menghasilkan 5 atau 10. Nanti muncul yang lain gitu. Betul. Jadi tambah ya. Iya. Oke, Pak, 14 tahun menjadi seorang general manager, betul ya? Betul. 14 tahun. Apa visi jangka panjang Anda secara pribadi maupun secara organisasi, Pak? Jangka panjang, kalau saya lihat jangka panjang selalu saya berusaha tetap low profile pastinya, tetap low profile, humble itu pasti. Tapi kalau dari sisi pekerjaan memang tidak boleh menyerah, tetap berkarya hingga apa yang kita jalani setiap hari ini selalu bermanfaat bagi banyak orang. Ya, pasti akan ada aja jalan. Contohlah hari ini gitu ya, tahu-tahu kemarin saya dapat tawaran podcast. Jadi sesuatu yang dadakan itu biasanya langsung jadi. Saya tidak telepon ya. Saya lagi kirim status gitu ya. Biasanya kadang-kadang sih, ternyata nyantol, ternyata Mas Eko kontak saya. Oh iya Mas, ayo Mas. Saya termasuk yang kena magnet marketingnya.
contoh gitu. Iya. Jadi selalu open mind, selalu yang penting tetap dalam koridor yang benar. Nah, ini termasuk juga saran untuk para calon-calon leader muda ini ya. Iya. Kalau kita merefleksikan sebuah perjalanan karir Pak Gito, apa pelajaran terbesar yang Pak Gito pelajari ya dari sekian panjang berkarir di dunia perhotelan ini? Ya. 14 tahun jadi seorang GM. 14 tahun ya. 14 tahun kalau dibilang cukup lama ya. Cukup lama karena saya dari umur 34 waktu itu. Tapi apa yang selalu saya pakai adalah bagaimana saya selalu mengosongkan pikiran saya berapa space gitu ya. Harus ada space yang kosong. Karena kalau enggak, saya merasa sudah semua penuh, jadi tidak ada referensi yang masuk, tidak ada ide yang masuk. Sementara sekarang ini kan banyak ya, apalagi bisnis nih, harus mencari cara ya, betul ya. Betul. Harus mencari cara bagaimana ini bisnis tetap jalan, ini jalan, bisa kenal dengan banyak orang, mungkin kenal banyak orang, terus juga ada referensi baru hingga kita bisa buat baru. Maka kan harus ada space yang kosong. Mengosongkan pikiran dalam rangka menyerap informasi, ya. Menyerap perubahan-perubahan tadi. Iya, betul. Lalu merespon. Iya, kalau udah penuh terus kan nggak masuk. Muntah. Iya, nggak bisa ngapa-ngapain luber lagi. Ya. Iya. Jadi harus kosongkan cangkir. Poinnya adalah mengosongkan cangkir. At least seorang general manager pun dia juga perlu mengosongkan cangkir. Iya, nggak kosong semua, tapi ada space lah gitu ya. Ada space yang kosong biar bisa diisi, lalu bisa diisi, terus bisa difilter, mungkin bisa diwujudkan. Jadi ada referensi yang sudah masuk juga. Pak, dalam hidup Anda siapa tokoh yang paling menjadi sumber inspirasi Anda dalam kepemimpinan? Dalam kepemimpinan sebenarnya kalau dibilang yang paling dekat ya pastinya bapak saya, walaupun beliau bukan menduduki hotel ya, bukan. Istilahnya leader secara di rumah mungkin gitu ya. Leader secara di rumah itu yang secara internal paling dekat ya. Karena karakter bapak ini yang mengejarkan saya misalnya bagaimana kerja keras. Ya pasti kerja keras, prinsip kerja keras, kejujuran yang tadi saya bilang tadi, 3 termasuk keikhlasan itu dari orang tua saya. Jadi dibilangi kerja yang benar, misalnya ini jujur dan lain sebagainya, itu ajaran orang tua sebenarnya yang saya bawa. Berarti sampai saya di pekerjaan. Peran keluarga ini sangat besar ya. Betul. Jadi peran keluarga, termasuk keluarga saya, misalnya istri saya. Kalau istri saya nggak banyak support, saya juga nggak bisa seperti ini. Ya, disupport untuk saya mau kuliah misalnya, harus kuliah aja, daftar. Jadi gitu. Apa yang membangun kesadaran Pak Gito ketika mendapatkan inspirasi dari orang tua Bapak misalnya, lalu itu menjaga api semangatnya itu biar seperti tetap Bapak, itu apa yang dilakukan? Saya selalu menjaganya, menjaganya saya selalu ingat apa yang pernah disampaikan, walaupun udah lama ya, udah beberapa puluh tahun yang lalu ya, tapi menjadi dasar yang itu saya pegang hingga berkembangnya sekarang ini ya, itu dasar utama sih, tetap menjadi fondasi ya. Tapi berikutnya apa yang saya lakukan tetap balik ke sana, tidak membatasi, tapi tetap dasar utamanya di 3 pilar itu tadi. Ya. Kalau dengan keluarga yang saya sekarang ya pasti anak saya dan istri saya support apa yang saya kerjakan, hingga juga bisa seperti ini. Juga tidak peran kalau kita sudah menikah, pastikan pasangan kita itu mendukung apa tidak ya. Ya. Ikut ke sana kemari. Kalau tidak bisa support, misalnya nih tidak berkeberatan, misalnya saya pindah kemana-mana, juga mungkin nggak bisa seperti saat ini. Ini yang sekarang. Ya, selebihnya ya kalau dibilang misalnya leader siapa yang lain, leader saya pasti mentor saya. Jadi mentor saya ini di senior GM yang orang Indonesia. Sekarang jadi salah satu GM di Jakarta. Beliau namanya Pak Christian, Pak Christian Rumambi. Kemarin saya WA juga. Pak Christian, halo. Jadi beliau adalah yang istilahnya yang menjadi mentor saya dari awal. Sampai dari awal sekarang. Istilahnya saya ini ditemukan sama beliau hingga saya bisa dididik, dan sampai beliau tidak satu perusahaan sama saya pun juga masih mensupport bahkan sampai sekarang. Jadi beliau juga happy misalnya seperti saya sekarang kalau ketemu itu pasti cerita di masa lalu gitu ya. Tapi bangga juga, jadi bisa ternyata yang beliau pilih untuk ini tidak salah. Itu kebanggaan. Ya, saya juga menjaga ini ya, menjaga kesempatan dulu yang pernah diberikan hingga
istilahnya ini adalah apresiasi yang tidak ternilai dan usaha yang tidak bisa dinilai dengan uang. Yang terakhir Pak, sebelum kita tutup Pak, pesan apa yang bisa di-sharingkan ke mungkin para leader? Ini sharing ya, sekali lagi kita tidak menggurui tapi ini sharing gitu. Siapa tahu tadi ada yang lagi sedang mengonsongkan cangkir sebagian dan bisa mengambil manfaat dari obrolan kita hari ini. Apa yang ingin disampaikan Pak gitu? Ya, kalau bicara dengan anak-anak muda ya, leader muda, memang ya namanya journey, tidak lepas dari journey ya. Kami yang sudah montang-manting ke sana kemari, kita sudah banyak ini, kadang kita banyak ngomong kadang ya, menasehati, tapi anak-anak muda biasanya karena belum pernah ngalami, kadang istilahnya aduh cuma banyak ngomong gitu ya. Tapi kembali lagi yang berjiwa muda saat ini juga pemimpin muda, calon-calon pemimpin ke depan, leader ke depan, pastinya harus banyak dapat referensi, harus dapat memang harus mencari baik itu referensi sendiri, dengan membaca sekarang juga mudah, membaca sosial media juga banyak, di sana nggak harus baca buku langsung, dan juga bisa melihat leader-leader yang menjadi apa ya istilahnya, menjadi inspirasinya itu siapa, hingga dia bisa mengcopy paling ya nggak semuanya lah ya, mengcopy berapa persennya yang bagus-bagus hingga menjadi untuk nanti ininya menjadi fondasinya juga ya. Karena masing-masing punya beda background, jadi mana yang bagus untuk menjadi modal ke depan hingga bisa menjadi leader yang baik nanti di masa ke depan. Baik dan ideal dan bisa menciptakan leader-leader berikutnya. Pak Gito, terima kasih waktunya sudah ngobrol. Banyak. Sukses terus Pak. Ya, amin. Jangka panjang view-nya luar biasa dan karirnya semakin moncer. Amin. Mungkin ini 2, nanti tambah lagi. Banyak lagi yang dipimpin ya. Nah, kawan, demikian tadi kita sudah berbincang di program Meet Leaders. Tamu kita hari ini, atau lebih tepatnya saya yang bertamu, karena saya sekarang sedang berada di Hotel Grand Mercure Malang Miramah bersama dengan Dr. Sugito Adi, ST Par, MM Par. Beliau adalah Cluster General Manager Grand Mercure Malang Miramah dan juga Mercure Hotel Surabaya Grand Miramah. Ketemu lagi nanti di sesi-sesi yang lain dengan leader-leader yang lain. Yang pasti adalah leader itu adalah sebuah pemimpin. Yang paling penting adalah leader harus memiliki visi dan memahami sizingnya, ya. Size yang ingin diciptakan itu seberapa banyak impact-nya. Sehingga visinya harus terarah dan mampu mengarahkan timnya untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Saya Eko Setiawan pamit. Terima kasih kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, menurut aku Pak Gito itu orangnya sangat disiplin, berwibawa, dan juga kita kan juga ada jargon nih ya Putri ya, antusias, kerja keras, luar biasa. Jadi selama kurang lebih saya ikut kerja 4 tahun dengan Pak Gito, menurut saya beliau adalah seorang yang disiplin, seorang yang bekerja keras, serta seorang family man juga. Satu kata untuk Pak Gito adalah hebat. Buat Pak Gito, semoga sukses selalu Pak Gito. Antusias, kerja keras, luar biasa.